Yang mana ya, halaman kedua tuh yang nomor 6 di sebelah kiri bawah. Ada frasa di reportase, ketemu gak? Nah itu ya, ada tulisan frasa di reportase televisi yang menjelaskan, menginformasi, dan dilaporkan kondisi dan lain-lainnya. Nah ceritanya kita harus memperbaiki frasa ini karena frasanya kurang tepat. Nah di SNBT itu perbaikan frasa sebetulnya hanya cukup fokus di predikat aja. Di situ predikatnya ada menjelaskan, menginformasikan, dan dilaporkan. Ada yang tidak setara frasanya. Menjelaskan, menginformasikan sama, tapi tiba-tiba satu temannya dilaporkan. Harusnya dilaporkannya kita ganti dengan melaporkan. Jadi opsi jawabannya ada di mana? Ada di jawabannya kan, di reportase televisi yang menjelaskan, menginformasikan, dan melaporkan. Nomor 6 bisa. Nomor 7 Teteh kasih satu contoh lagi, nanti cobain soalnya berikutnya. Nomor 7 ada frasa lagi, menyadari, mulai menyadari, dipahami, dan meyakini. Kata mana yang harus diperbaiki? Dipahami harus diubah jadi kata apa? Oke, betul. Nomor 7 jawabannya B. Nomor 8 dulu ya. Cobain nomor 8, habis itu nanti kita samain jawabannya. Nomor 8, tidak hanya mengangkat kisah-kisah keagamaan, tetapi juga diadaptasi. Nah itu salah tuh, harusnya bukan diadaptasi, tapi diganti dengan kata mengadaptasi. Mengangkat dan mengadaptasi, jawaban ada di mana? Yang di D. Betul. Lanjut nomor 9, itu juga sama. Ada tulisan mempunyai, digunakan, sama menerapkan. Perbaiki frasanya. Nomor 9, frasa mempunyai, digunakan, dan menerapkan. Mana yang harus diperbaiki? Digunakan diganti dengan kata menggunakan. Lanjut nomor 10, menata, dibenahi, dan menyelesaikan. Oke, cari mana yang harus diperbaiki. Menata, dibenahi, dan menyelesaikan. Udah? Oke, jawabannya di B, dibenahi diganti dengan kata membenahi. Oke, sampai 10 aman semua? Sekarang kita belajar kalimat logis tidak logis. Logis tidak logis itu cukup fokus di katanya yang salah. Kalimat mana yang menggunakan kata yang salah. Teteh mau kasih contoh nomor 11 aja. Kalimat yang salah ada di kalimat kedua. Kita lihatnya, kalimat keduanya salahnya di kata apa? Udah ketemu kalimat keduanya? Berdasarkan pendapat PBB, sampah makanan merupakan penghilangan makanan dari rantai pasokan makanan yang pada titik tertentu layak untuk mengonsumsi manusia. Mana yang salahnya? Harusnya diganti dengan kata apa? Dikonsumsi. Jadi nomor 11 jawaban yang salahnya kalimat kedua. Sama nomor 12, cari kalimat yang tidak logisnya ada di kalimat nomor berapa? Samain jawabannya ya. Nomor 12 kalimat tidak logis ada di kalimat keberapa? Kalimat kedua salahnya di mana? Aksesibilitas dan kemudahan penggunaan yang ditawarkan telepon pintar membuat informasi lebih mudah diakses dan dipertukarkan. Dipertukarkan harusnya apa? Dipertukarkan. Menukarkan. Teteh ulang, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan yang ditawarkan telepon pintar membuat informasi lebih mudah diakses dan menukarkan. Enak gak? Tetap gak enak. Lebih mudah diakses dan ditukarkan. Boleh gak diganti dengan kata ditukarkan? Nah pertanyaannya, dipertukarkan sama ditukarkan artinya sama atau beda? Kalau ditukarkan gimana? Teteh nukerin, itu ditukarkan. Kalau dipertukarkan saling tukar menukar, teteh ngasih, yang itu juga ngasih. Jadi boleh nggak diganti dipertukarkan dengan kata ditukarkan? Nggak boleh, karena maknanya akan berubah. Teteh mau sebutin satu kalimat yang salahnya. Kalimat keempat, coba tolong cari kata mana yang salahnya. Namun penggunaan telepon pintar di kalangan remaja yang banyak disalahartikan, seperti mengakses film porno dan jual beli narkoba. Yang salahnya kata apa di situ? Kita harusnya diganti dengan kata apa?
Namun, penggunaan telepon pintar di kalangan remaja yang banyak disalahartikan, seperti mengakses film porno dan jual beli narkoba. Harusnya yang salah adalah kata yang. Namun, penggunaan telepon pintar di kalangan remaja banyak disalahartikan. Gak usah pakai yang karena tidak penting yang di sini. Jadi, kalimat yang salah adalah kalimat keempat. Sama nomor 13 juga coba cari. Kalimat mana yang pas begitu dibaca kok gak enak kalimatnya. Nomor 13. Kepotong dikit kalau ini masih sisanya aman kok. Kalimat keberapa yang tidak logisnya? Benar. Yang mana ya kalimat keduanya? Harapan yang ingin. Betul, harusnya harapan yang ingin dicapai. Nomor 14 juga sama, nggak usah dibalikin kertasnya, cari aja di situ 1 sampai 5 mana yang salah menggunakan katanya. Nomor 14. Oke, kalau udah kalimat mana di soal nomor 14 yang salah? Kalimat mana? Kalimat kelima yang salahnya di kata apa? Ya, harusnya nggak usah pakai yang. Harusnya Zudan menyampaikan bahwa, harusnya gitu, tanpa tulisan yang. Berarti yang salah adalah kalimat kelima. Terakhir untuk kalimat logis tidak logis soal nomor 15. Tolong cari kalimatnya. Mana yang salahnya di sini? Teteh mau nyebutin aja yang salahnya di sini. Kalimat yang salahnya adalah kalimat kedua, tapi coba tolong cari kalimat kedua salahnya di mana tuh? Kalimat kedua salah. Yang mana salahnya? Kalimat kedua, sebelum Donald Trump menjalankan kebijakan America First, kita yang sudah menjalankan strategi Indonesia First. Harusnya gimana? Ya, kita sudah tanpa tulisan yang. Jadi, logis tidak logis cukup fokus di katanya aja ya, kata yang salahnya yang mana. Lanjut nomor 16 sampai 20 ini soal gampang. Teteh punya sebuah kalimat, kalimatnya berantakan, tolong rapihin biar kalimatnya enak dibaca. Nomor 16 kalimatnya, hal itu akan membuat tersendiri atau nilai fashion gaya bagi mereka. Berantakan tuh pas dibaca tuh, susunannya gak enak. Tolong perbaiki biar maknanya jadi jelas. Hal itu akan membuat tersendiri atau nilai fashion gaya bagi mereka. Yang mana jawabannya? Yang B, yang D. Yang B, hal itu akan membuat nilai fashion atau gaya tersendiri bagi mereka. Kalau yang D, hal itu tersendiri akan membuat nilai atau fashion gaya bagi mereka. Mana yang enak dibaca? B. Yang B. Betul, 16. Oke. 17 ini juga berantakan, tolong perbaiki kalimatnya. Ungkapan air akan ke udara menguap sehingga naik, perbaiki. Air akan ke udara menguap sehingga naik. Yang mana? Yang D, air akan menguap sehingga naik ke udara. Betul. Nomor 18, perbaiki lagi kalimatnya. KRM memiliki kecepatan dan cepat. Yang lebih akselerasi, lebih unggul. KRM memiliki kecepatan yang cepat dan lebih akselerasi, lebih unggul. Yang mana? Yang E, betul. KRM memiliki kecepatan yang lebih cepat dan akselerasi lebih unggul. Ini teks tetap nggak dibacanya, cukup baca itunya aja soalnya. 19 juga sama. Ampas kopi yang selalu dianggap limbah sebagai yang berguna tidak dapat dimanfaatkan. Perbaiki kalimatnya. Ampas kopi yang selalu dianggap limbah sebagai yang berguna tidak dapat dimanfaatkan. Ampas kopi yang selalu dianggap limbah sebagai yang berguna tidak dapat dimanfaatkan. Mana jawabannya? B, betul. Ampas kopi yang selalu dianggap sebagai limbah yang tidak berguna dapat dimanfaatkan. Soal terakhir untuk paket yang keempat, hal itu memperburuk kesehatan seseorang, baik dapat fisik maupun jiwa.
Hal itu memperburuk kesehatan seseorang, baik dapat fisik maupun jiwa. Hal itu memperburuk kesehatan seseorang, baik dapat fisik maupun jiwa. Udah ketemu jawabannya? Di mana? Yang betul. Lanjut. Oke, nomor 1 ya, petani sama padi. Petani itu berarti orangnya, padi itu berarti produk yang dihasilkan sama petaninya ya. Nah, cari hubungan yang sama, tapi soalnya bukan petani padi, titik-titik sama timah. Oke, jangan disebutin ya, keep jawabannya masing-masing ya. Petani sama padi nih, terus punya hubungan yang sama nih, titik-titik sama timah. Sudah ketemu? Oke, nomor 1 Teteh pilih jawabannya penambang. Sama nggak? Lanjut nomor 2, dibaca dulu nanti teksnya, tapi sebelum dibaca Teteh mau sebutin dulu arti-arti yang ada di sininya. Apatis itu cuek, nggak peduli. Kalau tak acuh, kebalikannya, tak acuh itu peduli. Yang C, skeptis. Skeptis tuh nganggap orang lain tidak bisa, jadi menganggap remeh orang lain. Nah, kamu akan bisa, itu skeptis tuh. Kalau apresiatif berarti menghargai. Jadi ini respon positif tuh. Kalau prihatin ya berarti kasihan. Jadi kalau nanti begitu dibaca kalimat-kalimat yang disajikan atau bacaan-bacaan yang disajikan bacaannya negatif, jawaban kita A, C, atau yang E. Kalau negatif ya bacaannya ya. Tapi kalau bacaannya positif, jawaban kita akan ada di B atau di D. Oke, baca dulu sedikit, nanti pilih jawabannya. Jawabannya apa? Yang D, apresiatif, karena bacaannya bacaan bagus ya, bacaan positif. Nomor 3, Teteh mau garis bawahi kalimat ketujuh. Kalimat ketujuh tulisannya ada petani, maka semua terpenuhi. Ini dalam konteks yang bagus ya. Jadi kalau petani ada, semua hidup akan aman. Nah, coba cari analogi lain yang mirip-mirip kayak petani tersebut. Jadi kalau dia ada, semuanya akan oke gitu ya. Tapi dalam kasus berbeda, dalam analogi yang lain. Sudah ketemu jawabannya? Dalam kasus yang berbeda dia punya peran penting gitu. Kalau dia ada akan oke semuanya. Jawaban nomor 3 yang mana? Yang A, betul. Lanjut nomor 4, hubungan antara petani dan sawah. Petani itu orangnya, sawah itu berarti tempat buat bekerjanya. Sekarang cari hubungan yang sama tapi orangnya adalah montir. Kalau tadi kan petani, sekarang orangnya montir. Udah ketemu? Jawabannya apa? Oke, betul. Nomor 5, sama seperti biasa, dibaca dulu bacaannya. Kalau bacaannya positif berarti jawabannya optimis, tak acuh, atau udah positif cuma 2. Kalau negatif berarti skeptis, pesimis, atau prihatin. Jadi bacanya baca singkat ya. Belajar harus 1 menit akan selesai. Tapi bacaan pendek kok kalau PPU. Optimis, tak acuh itu bacaan positif, skeptis, pesimis, sama prihatin itu bacaan-bacaan yang negatif. Udah beres? Bacanya positif atau negatif? Positif. Kalau positif pilihannya antara 2, optimis atau tak acuh, yang mana? Optimis, betul. Lanjut nomor 6, jika dibandingkan dengan hal lain, analogi yang tepat untuk teknologi irigasi tetes. Teknologi irigasi tetes ada di kalimat ke-6. Dibaca dulu sedikit ya. Irigasi tetes adalah teknologi sederhana yang dapat membantu petani menghemat air. Jadi kegunaannya bagus ya. Irigasi tetes itu kegunaannya untuk membantu petani menghemat air. Sama kayak tadi, pilih analogi lain yang sifatnya sama-sama membantu. Tadi irigasi tetes gunanya untuk membantu petani untuk menghemat air. Sekarang analogi dalam kasus yang berbeda tapi fungsinya sama-sama membantu. Sudah ketemu? Yang sama-sama bantu nih? Udah. Jawabannya apa? Yang A, betul, kehadiran AI untuk membantu belajar. Good. Lanjut nomor 6 sudah, nomor 7. Hubungan antara kedelai sama protein. Apa nih hubungannya kedelai sama protein? Kedelai ya, kedelai mengandung ya, kedelai mengandung protein, isinya boleh. Berarti cari juga dong, hujan asam tuh mengandung apa? Kedelai mengandung protein, berarti hujan asam mengandung apa? Udah didapat jawabannya? Mengandung apa hujan asam? Asam apa? Kalau hujan asam mengandung asam sulfat, melepuhlah semua kulit-kulit manusia. Asam nitrit mengandungnya asam. Lanjut nomor 8,
Pandangan penulis terhadap keadaan produksi kedelai di Indonesia. Harus dibaca dulu nih bacaannya, si kedelai itu gimana kebutuhan dan produksinya. Nanti akan dapat dipilih jawabannya kalau bacaannya tepat. Gampang kok, bacaannya bacaan pendek, jadi pasti bisa ditebak nanti jawabannya apa. Ya, jadi intinya tentang pasokan kedelai sama kebutuhan kedelai tidak seimbang. Jadi jawabannya yang mana ya? Yang B, betul, mengevaluasi keadaan kebutuhan dan produksi kedelai di Indonesia. Lanjut nomor 9, ilustrasi yang tepat. Ilustrasi itu tambahan. Jadi ceritanya kan tadi udah dibaca ya. Udah dibaca, oh ini tentang produksi kedelai sama kebutuhan di Indonesia itu seperti apa. Terus Teteh diminta untuk nambahin sebuah ilustrasi, nambahin data nih, biar datanya lebih lengkap gitu, biar bacaannya lebih lengkap. Ilustrasinya boleh ditambahin pakai grafik, boleh ditambahin pakai tabel, boleh pakai gambar, boleh pakai apapun, tapi kuncinya harus nyambung. Ilustrasi yang cocok berarti yang mana? Yang C, betul, karena biar nyambung sama bacaannya pasti yang C, betul jawabannya. Nomor 10, hubungan yang tepat antara tape sama singkong. Apa itu hubungannya? Tape dan singkong. Tape dibuat dari singkong, berarti bahan dasar ya. Nah sekarang tinggal cek lah hubungan antara kecap sama siapa, berarti? Betul, sama kedelai. Lanjut lagi, pandangan penulis harus dibaca lagi. Di bacaan sebelumnya ya, bacaannya ya, dibaca. Cuma teksnya akan jauh lebih gampang kalau yang ini. Pandangan penulis, oh ini bacaannya tentang ini, jadi akan kepilih langsung jawabannya. Cuma 9 kalimat tapi cuma terdiri dari 1 paragraf, jadi akan mudah ngerjainnya. Udah sampai 9 aman dibaca? Habis itu tinggal cari jawabannya yang mana. Udah dapat? Ini tuh ceritanya tutorial ya, cara bikinnya tuh kayak gimana. Jadi jawabannya yang mana? Iya, betul. Jawabannya yang C. Lanjut 11. Oke, good. Yang C. 12. Hubungan antara singkong sama karbohidrat, apa nih hubungannya? Kayak mengandung juga, betul. Singkong tuh mengandung karbohidrat, berarti solar mengandung apa? Singkong mengandung karbohidrat, betul. Berarti solar tuh kandungannya apa? Hidrokarbon. Kalau bensin mah temenan mereka, solar sama bensin temenan, mengandung hidrokarbon, betul. 13, pandangan lagi, dibaca lagi teks atasnya karena yang ditanya pandangan, tapi teks PPU tuh nggak pernah panjang teksnya, jadi akan cepat pasti bacanya. Pandangan penulis terhadap isi bacaan pada teks tersebut adalah, teksnya ini nggak panjang, paragraf 1 tentang apa, paragraf kedua tentang apa, akan tahu nanti, oh berarti pandangannya ini loh yang dibahasnya. Sudah? Oke. Paragraf 1 bahas tentang manfaat ya. Paragraf kedua bahas tentang sejarah singkong tuh gimana datang ke Indonesia. Jadi jawabannya di C. Ya, betul, di C. 14. Ilustrasi yang cocok. Kalau Teteh suruh nambahin ilustrasi, berarti harus tahu dulu ini bacanya tentang apa. Terus Teteh enaknya nambahin nambahin ilustrasi yang mana yang pas sama bacaan ini. Tapi mudah kok, dari kalimat 1 tuh akan ketahuan tuh di situ tuh. Dari kalimat 1 sampai kalimat 2 aja tuh udah akan ketahuan. Oh ini kayaknya yang cocok buat ditambahin data tuh, biar bacaannya lebih lengkap gitu. Yang mana? Yang D, betul. Grafik yang disajikan. Lanjut nomor 15. Sama, ilustrasi ini tentang bagaimana Jepang mengolah sampah. Pengelolaan sampah di Jepang dengan cara reuse, reuse, sama recycle. Terus Teteh suruh nambahin ilustrasi lagi. Nah yang cocok ilustrasinya apa buat bacaan di soal nomor 15 ini? Boleh nambahin foto, boleh nambahin grafik, boleh tabel, boleh infografik, boleh skema. Skema tuh alur gitu ya. Jadi kayak diagram gitu itu skema. Kalau grafik ya cuma grafik doang, gambar. Kalau infografik berarti grafik tapi ada infonya, ada data-datanya. Udah? Yang cocok yang mana ya? Yang skema, betul. Skema pengelolaan sampah, kan tadi ada recycle, reuse, sama reduce katanya. Dia sebutin skemanya seperti apa. Next, part terakhir. Nah ini part yang sedikit tidak menyenangkan. Ya, sedikit. Tapi Teteh mau kasih cara cepatnya biar gampang ngerjainnya. Lihat ya, nomor 16 ya. Apa yang diminta di soal nomor 16 tuh?
Kuda menarik pedati. Coba lihat kalimat 1-3, semuanya mengandung unsur kuda. Berarti pasti di kalimat hipotesisnya ada kata yang sama tiga-tiganya. Yang mana katanya? Zigris. Kesimpulannya kuda itu zigris. Oke, paham sampai sini? Jadi B sama C teteh nggak akan pilih karena nggak ada tulisan itu. Kan kita minta yang ada tulisan kuda kan? Sampai sini ngerti? Lanjut yang kedua, menarik. Karena dimintanya tulisan menarik ya. Lihat kalimat 1 sama kalimat ketiga. Ada kata ditarik sama kata menarik. Cari dong di pinggirnya kata yang mirip-mirip apa ya? Ematsa dan enatsa. Ema itu ditarik, enak itu menarik. Kita butuh yang menarik. Ema atau ena? Ema atau enak? Enak. Cari yang ada jawabannya enak dan kejawaban zigris. Berarti ada di mana? Ada di mana? Kan si B tadi nggak ada zigris. Yang mana? Enatsa sama zigris. Enatsa itu menarik, zigris itu kuda. Yang mana? Yang D zigrisnya ada tapi enatsanya nggak ada. Yang A zigrisnya ada, enatsanya juga ada. Kita kerjain sama-sama nomor 17. Bisa dicoret-coret kertas nanya. Yang diminta apa? Roti dijual adik. Lihat kalimat yang ke-1 sama ke-3 dulu deh. Ada satu kata yang sama, kalimat 1 sama 3. Kata apa yang 1 sama 3? Nasi dan nasi, rut sama rut. Berarti kesimpulannya nasi adalah rut. Oke? Di soal kita butuh tulisan nasi gak? Berarti jangan pilih yang ada tulisan rut. Nggak usah dipilih. Mana lagi yang nggak usah? B hilang ya. B sama E ya. Lanjut sekarang. Teteh pengen dijual sekarang mah. Dijual ada di kalimat 1 sama 3. Salah. Ya. Lihat kalimat 1 sama 2 dulu. Ada dibeli sama membeli. Beda dikit kan? Coba lihat. Nah, betul. Dibeli itu kekok. Membeli itu cekok. Berarti kesimpulannya kalau di pakainya ke. Kalau me pakainya c. Cekok membeli. Kekok dibeli. Ini mah dijual. Pakai c atau pakai ke kalau dijual. Ke-nya bukan kekok tapi kelok. Mana yang bukan kelok? C hilang. A hilang. C hilang ya, berarti tinggal A dan D. Oke, dijual sudah. Roti. Adik udah masuk belum? Belum, si adik belum masuk. Adik ada di mana ya? Kalimat 1 berarti si adik apa ya? Yang ada jurainya yang mana? Dah, 18 cobain sendiri. Nomor 18 teteh mau mulai dari tulisan diperbaiki. Semua kalimatnya ada tulisan perbaiki, tapi ada yang me, ada yang di. Jadi kayaknya memperbaiki itu apa ya bahasa hipotesisnya? Oprava. Kalau diperbaiki apa? Aprava. Kita butuhnya yang di, berarti cari yang aprava. Teteh mau hilangkan yang B, hilangkan yang D, hilangkan yang E. Oke? Selanjutnya, apa nih yang diperbaiki teh? Yang mana? Iya, jadi teteh hilangkan kan? Iya, jadi B, D sama E kan hilang kan? Berarti pilihan cuma antara A atau C kan? Ya, sekarang yang akan teteh cari adalah tulisan paman deh biar gampang. Paman kan nggak ada di bacaan ya? Berarti cari yang nggak ada dong. Yang nggak ada yang mana? Drudsi, yang nggak adanya gitu cara nyarinya. Lanjut nomor 19. Kayaknya bisa mulai dari tulisan diperbaiki kayaknya. Akan ketahuan nanti. Oke, kita samain nomor 19. Teteh mau mulai tulisan diperbaiki sama memperbaiki ya. Memperbaiki, diperbaiki. Memperbaiki, diperbaiki ada di kalimat kedua dan ketiga ya. Memperbaiki samkana, diperbaiki samkama. Kita minta diperbaiki. Berarti kama atau kana?
kama. Berarti yang kana teteh hilangkan, yang D sucana juga akan teteh hilangkan, sucama juga dihilangkan. C, D, E nggak ada, antara A atau yang B. Lanjut kita minta tulisan ibu kan? Ibu tuh ada di kalimat 1 dan 2. Mita, betul. Berarti yang ada samkama sama mitanya ada di A. Las nomor 20. Sama kayak begitu, cobain. Kita bahas nomor 20. Teteh mau mulai tulisan akan mengelap. Mengelap sama akan mengelap ada di kalimat 2 dan 3 ya. Mengelap sama akan mengelap. Kira-kira yang miripnya yang mana ya? Ya, betul. Mengelap itu azekaza, akan mengelap itu azekaza zi. Jadi teteh harus nyari yang azekaza zi. B teteh hilangkan, yang D juga teteh hilang, yang E juga teteh hilang karena zi-nya kebalik. Berarti tinggal A atau yang C. Teteh mau langsung aja masuk ke tulisan mobil. Lihat mobil, di kalimat ada nggak tulisan mobil? Nggak ada, berarti cari yang nggak ada. Yang mana yang nggak ada? Veloza, betul. Kita mulai samain. Apa adik menendang raket? Itu yang ditanyain ya. Sekarang kita masuk ke bahasa hipotesisnya dulu. Lihat kalimat 1 sama kalimat 2. Ada 2 yang sama, ada kakak sama bola. Ya. Kalimat ke-1 ada kakak sama bola tuh. Kayaknya kakak apa ya di kalimat 1 dan 3? Cari yang mirip. Kakak apa ya? Pebla itu bukannya kakak ya? Pebla kayaknya. Jangan ngambil vecos ya, jangan ya. Karena di kalimat satunya nggak ada. Kakak tuh pebla. Tapi kita minta kakak nggak sih di soal? Jangan cari yang ada pebla itu tuh. Jadi D jangan dong. Mana lagi yang jangan? Yang B juga jangan, hilang tuh. B sama D sudah hilang. Lanjut lagi kira-kira raket itu kira-kira bola di kalimat 1 dan 3 apa ya kira-kira? Ya, kita minta bola nggak di situ? Berarti jangan ada tulisan strea. A nggak usah dipilih, B nggak usah dipilih, E juga tidak usah dipilih. Berarti jawaban tinggal 1 lagi. Yang mana? Yang C, karena tadi hilang semuanya. Tinggal begitu cara ngerjainnya. Selesai.